Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kulineran, gimana kabarnya? Jumpa lagi bareng Miskum di segmen kuliah Miskum. Nah, di video ini Miskum mau membahas 3 ciri-ciri bisnis yang bagus untuk pemula. Nah, kemarin Miskum udah riset dan udah melakukan pemantauan. Apa saja sih 3 ciri-ciri usaha yang cocok buat pemula? Dan untuk sobat kulineran yang masih bingung mau buka bisnis apa, coba perhatikan dulu apa yang Miskum jabarkan nanti. Nah, makanya simak terus videonya, jangan di skip-skip, tonton sampai akhir. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman sobat kulineran. Yang pertama, yaitu bisnis yang modalnya kecil. Nah, kalau ini sih wajib buat sobat kulineran yang ingin memulai bisnis ya. Kan setiap bisnis itu mempunyai resiko tersendiri, dan yang cocok buat pemula yang modalnya kecil. Karena kalau modalnya kecil ya pasti resikonya lebih kecil ya. Karena jika modalnya besar, nanti resikonya juga besar, apalagi buat pemula yang belum pernah menjalankan bisnis sama sekali. Nah, sekarang Miskum kasih contoh nih, misalnya sobat kulineran mau buka usaha es teh 3 ribuan. Jualan es teh itu modalnya kan sangat kecil, apalagi kalau sobat kulineran jualannya hanya menggunakan meja tanpa booth dan jualan di depan rumah. Nah, pastinya sobat kulineran nanti cuman membeli peralatan sederhana dan bahan baku, tidak sewa tempat ya, karena hanya di depan rumah. Nah, kalau sobat kulineran pengen pakai booth, Miskum ada rekomendasi beberapa tempat yang jualan booth yang udah terbranding gitu, harganya murah, cukup 700 ribuan aja. Nah, selain itu bahan baku juga palingan itu cuman butuh cup, bahan baku teh, gula, sama air. Jangan lupa pakai sedotan atau plastik selain cup ya. Dan itu modal yang udah sangat minim. Dengan modal segitu kalian udah bisa jualan es teh 3 ribuan dan minim resiko, karena minuman es teh ini pasti sering dicari karena udah minuman sejuta umat gitulah. Kemudian yang kedua, bisnis yang ada mentornya. Nah, ciri-ciri bisnis yang bagus pada poin kedua ini itu udah ada mentornya, jadi sudah ada yang mengarahkan. Ketika sobat kulineran mau membuka bisnis itu tidak asal-asalan dan meminimalisir jika terjadi kesalahan dengan saat sobat kulineran membuka bisnis. Nah, karena ilmu yang diterapkan seorang mentor itu bukan cuma teori, jadi sobat kulineran bisa tuh menerapkan apa saja yang diarahkan oleh mentornya ini. Karena kalau cuman teori mungkin cuman bisa pandai mengolah kata ya, tapi belum tentu untuk penerapannya. Nah, maka dari itu sobat kulineran juga membutuhkan mentor saat membuka bisnis. Karena saran-saran dari mentor ini memberi pendapat serta arahan buat sobat kulineran, serta sudah memberi bocoran seperti apa sih rintangan yang dihadapi oleh seorang pebisnis itu. Kemudian yang ketiga, bisnis yang peluang marketnya masih besar. Itu artinya masih sering diminati oleh masyarakat dalam jangkauan yang besar dan dalam waktu yang lama. Contohnya kayak mie ayam. Nah, mie ayam itu kan dari dulu udah jadi favorit masyarakat ya. Meskipun udah ada mie level mie pedas kekinian kayak gacoan kayak gitu, tapi mie ayam tetap jadi favorit masyarakat luas. Makanya seperti mie ayam itu menjadi salah satu contoh bisnis yang bagus buat pemula juga. Nah, dalam dunia bisnis ini juga berkembang peluang bisnis usaha yang baru ya, seperti yang Miskum sebutkan tadi. Makanya kita harus melangkah
dengan langkah yang strategis bagi para pengusaha yang ingin melangkah kesuksesan. Kalau kita asal melangkah tanpa riset, tanpa cari tahu apa-apa dulu, nanti bisa jadi tersesat, malah rugi, rungkat gitu. Bisnis yang dijalankan juga harus bisnis yang mempunyai peluang market yang besar. Karena bisnis yang sudah menjadi red ocean itu persaingannya sangat luar biasa. Jadi sudah banyak orang yang terjun dalam bisnis tersebut. Jadi kemungkinan itu akan menjadi rival atau musuh sobat kulineran yang baru membuka usaha dari kecil. Nah, kita juga harus mempunyai ciri khas sendiri. Nah, karakteristik usaha yang menjanjikan itu biasanya adalah bisnis yang menyediakan kebutuhan banyak orang dan dalam jangka waktu yang panjang dan mempunyai potensi untuk berkembang. Kalau cuman ikut bisnis musiman, ya kalau udah musimnya ya nggak bisa lebih berkembang lagi, kecuali kalau bisnis itu seperti menu-menunya update, selalu diupdate menu terbaru. Kalau bisnis yang mengikuti tren itu, kalau bisnis yang jangka panjang ya seperti bisnis jualan mie ayam, bakso itu apalagi pas musim hujan gitu ya. Nah, untuk karakteristik usaha yang menjanjikan ini stop dulu ya sobat kulineran. Nanti akan Miskum bahas di kemudian hari. Karena Miskum hari ini, Miskum hanya membongkar 3 ciri-ciri bisnis yang bagus untuk pemula. Jadi gak semua Miskum bongkar. Nanti akan, kalau ada kesempatan waktu, akan Miskum kasih tahu sekaligus. Takutnya sobat kulineran bingung, dan semoga konten dari Miskum ini bermanfaat. Dan jangan lupa berkomentar atau mau bertanya, gimana sih cara menjalankan bisnis yang bagus untuk pemula? Nanti kalau ada kesempatan waktu akan Miskum jawab. Sekian dari Miskum, jangan lupa dukung terus channel Bukan Rahasia Lagi dengan cara like, comment, subscribe, nyalakan lonceng agar sobat kulineran selalu dapat notifikasi jika Miskum upload video terbaru. Sekian dari Miskum, pamit undur diri. Salam sukses sobat kulineran. Adios.